Shalom saudara, selamat pagi. Bagaimana kabar saudara? Senang sekali dapat menjumpai saudara dalam renungan pagi Spiritual Life menjelang Paskah. Pagi hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan dalam Yohanes 19 ayat 28-30 dengan judul Titik Awal Baru. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya digenapi yang tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bejana penuh anggur asam. Lalu mereka melilitkan suatu bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengulurkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Saudara, dalam masa-masa perenungan tentang Paskah minggu ini, kita baru saja membaca kisah detik-detik sebelum kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Ia mengetahui bahwa tugasnya untuk menebus dosa manusia hampir selesai, sehingga ia berkata, "Aku haus." Lalu para prajurit mencucukkan bunga karang pada hisop atau ranting tanaman yang biasa digunakan pada saat ritual penyucian, lalu menyelupkannya pada anggur asam dan diberikan kepada Yesus. Setelah meminum anggur itu, Yesus berkata, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepala dan menyerahkan nyawanya. Saudara, kata "sudah selesai" atau tetelestai menunjuk pada misinya untuk menebus dosa manusia yang telah digenapi di kayu salib. Penebusan Yesus ini menjadi titik awal bagi setiap kita untuk juga berpartisipasi dalam pengudusan yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam diri kita. Teladan Yesus yang menyelesaikan misinya menjadi contoh bagi kita juga untuk tetap setia bekerja sama dengan Roh Kudus dalam proses pengudusan hingga akhirnya kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Hal ini dapat kita lihat dalam 1 Yohanes 3 ayat 2. Saudara, ketika kita bekerja sama dengan Roh Kudus dalam proses pengudusan, ada kalanya godaan mungkin hadir dan berusaha untuk melunturkan ketaatan kita kepada Allah. Godaan tersebut misalnya saja keserakahan terhadap materi sehingga menyingkirkan nilai-nilai kerajaan Allah tentang kejujuran, keadilan, dan kasih kepada sesama. Namun tetaplah berjuang dalam ketaatan kepada Allah dan jangan izinkan godaan membuat kita menjadi lemah dan menyerah. Berdoalah meminta kekuatan kepada Allah sehingga kita tetap dapat bekerja sama dengan Roh Kudus dalam proses pengudusan dan menjadi semakin serupa dengan Kristus. Saudara, mari sejenak kita merenungkan firman yang baru saja kita dengar. Saudara, dalam momen menjelang Paskah ini, mari kita renungkan apakah kita masih bekerja sama dengan Roh Kudus dalam proses pengudusan? Mari tetap setia dan selesaikan proses pengudusan seperti Tuhan Yesus juga menyelesaikan tugasnya untuk menyelamatkan kita dari kematian kekal. Demikian firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan menjelang masa di mana kami mengingat kembali kematian-Mu di kayu salib Tuhan. Mari kembali segarkan hati kami dengan kasih-Mu dan juga dengan komitmen untuk kami tetap memegang nilai-nilai kerajaan Allah dalam kehidupan kami Tuhan. Godaan apapun mungkin yang datang kepada kami tidak melunturkan ketaatan kami kepadamu Tuhan. Kami tetap dengan setia berpegang kepada apa yang menjadi perintah dan kehendak-kehendak-Mu. Kami bersyukur, kami berterima kasih karena Engkau Allah yang ada dan tidak pernah meninggalkan kami. Dan hari ini, sepanjang hari ini, kami mau serahkan ke dalam tangan kasih-Mu dari pagi, siang, sampai malam hari Tuhan. Nanti Tuhan segala aktivitas kami percaya Engkau akan selalu ada dan tidak pernah meninggalkan kami.
Terima kasih, kami serahkan seluruh keberadaan kami dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara, selamat menjalani hari bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.